Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Terjaring razia parkir liar, emak-emak adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan Padang. Perbuatan bejat seorang bapak tiri kembali terulang, kini terjadi di Tanah Datar. 3 pengedar narkoba jenis sabu-sabu diciduk polisi di Padang Pariaman. Sungguh memilukan sekali keadaan sekolah dasar negeri di Komplek Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat. Bagaimana tidak, meski berada di jantung kota Padang, namun SD tersebut tidak layak lagi digunakan untuk tempat pendidikan generasi penerus bangsa. Ada 3 SD negeri di kompleks ini, yakni SD 01, SD 07, dan SD 11. Semua bangunan sekolah tersebut sudah rusak. Namun yang paling parah terjadi di SD Negeri 11. Mulai dari plafon yang sudah menganga dan nyaris ambruk, jendela yang tidak bisa ditutup karena kayunya yang keropos, hingga pintu ruang kelas yang terpaksa dipasangi tali agar tidak lepas. Kerusakan terlihat di semua bagian sekolah. Murid-murid tidak nyaman belajar. Mereka was-was, terutama di saat hujan. Sebab tetesan air hujan sering masuk ke ruang kelas saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Akibatnya tentu saja banyak buku siswa basah. Asifa, salah seorang murid kelas 6 mengatakan, sekolah tersebut sejak awal memang tidak layak dipakai. Namun sejak beberapa tahun belakangan, kerusakan makin menjadi-jadi, sehingga ia dan teman-temannya ketakutan belajar di dalam kelas. Jika terjadi gempa, meskipun dengan skala kecil, murid-murid pasti lari berhamburan menyelamatkan diri. Mereka khawatir menjadi korban, sebab bangunan tua yang telah berusia puluhan tahun sudah lapuk di mana-mana. Kami murid dari SD 11 Belakang Tangsi berharap pemerintah memperbaiki sekolah kami, sebab sekolah kami sudah keropos. Banyak lotengnya yang bocor. Di saat hujan, sering air hujan masuk ke kelas kami. Alif, murid lainnya, juga mengatakan kecemasannya dengan keadaan sekolahnya. Sebelum jatuh korban, pelajar tersebut memohon kepada pemerintah Kota Padang untuk memperbaikinya. Iya, saya dan teman-teman saya terancam saat belajar itu ya? Melakukan pelajaran di sekolah. Mungkin takut roboh? Dan sering kalau hujan sering hujan masuk dari atap. Sudah lama itu ya? Memang agak terganggu kami. Misalnya ada yang jatuh misalnya dari atas karena plafonnya kan sudah mulai banyak yang bolong-bolong. Sehingga kalau jatuh di atas kami lagi belajar kan nanti ditimpa anak. Nanti akan fatal juga bagi anak, keselamatan anak kami. Kemudian kalau hari hujan, kadang-kadang bocor ke bawah, kena anak yang lagi duduk, lagi belajar, jadi agak terganggu proses belajar mengajarnya. Sementara itu, Kepala SD Negeri 11 mengatakan dirinya sering kali mengajukan permohonan perbaikan sekolah ke Dinas Pendidikan, bahkan langsung ke Wali Kota Padang. Namun kedua pejabat tersebut hanya berjanji akan melihat kondisi sekolah, tapi tidak datang. Sudah sering, Pak. Sudah sering, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ya Bu ya? Ya belum. Oke. Waktu Rakernis di Bukit Tinggi kemarin, tanggal 2, tanggal 3 Februari ya Pak ya, saya juga tanya jawab dengan Pak Wali, dengan Pak Kadis, mengusulkan seperti ini juga, kata Bapak tuh, insya Allah kami akan turun dengan segera. Tapi Rakernis Februari kemarin Pak, tapi belum ada Pak turunnya. Wali Kota Padang diminta untuk segera memperbaiki bangunan sekolah dasar negeri Belakang Tangsi tersebut. Robiha melaporkan dari Padang.
Seorang emak yang ban kendaraannya digembosi adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan di Jalan Perintis Kemerdekaan Padang hari Rabu. Emak ini protes karena ban mobilnya digembosi. Padahal dia hanya parkir sebentar saja karena ada urusan di sebuah instansi pemerintah. Namun petugas dengan tenang dan memberikan penjelasan karena parkir di badan jalan yang ada plang larangan. Selain mobil, petugas juga menggembosi ban sepeda motor yang banyak parkir di atas trotoar. Sebab trotoar berfungsi untuk pejalan kaki dan bukan tempat parkir sepeda motor. Penertiban dilakukan oleh petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan SK4 bagi kendaraan yang parkir sembarangan. Selain menggembosi ban mobil dan sepeda motor, petugas juga mengenakan denda kepada pemilik kendaraan. Selain itu, kendaraan yang ditinggal pemiliknya berhari-hari diderek petugas ke kantor Dinas Perhubungan Padang untuk diberikan sanksi lebih lanjut. Ya betul, kegiatan ini akan kita lakukan terus-menerus, ya karena inilah fungsi kita sebagai pengawasan terhadap lalu lintas. Ya artinya kalau tidak kita tertibkan terus-menerus, kalau kita pembiaran, nah ini tetap akan berkembang terus, ya parkir liar ini. Penertiban terhadap kendaraan yang parkir bukan pada tempatnya ini akan terus dilakukan petugas. Alfi melaporkan dari Padang. Entah apa yang merasuki otak EZ, lansia yang berumur 59 tahun, hingga tega mencabuli LA, anak tirinya yang masih berusia belia. Pelaku melakukan perbuatan bejat ini di rumahnya di Kecamatan Sungai Tarap, sekitar 10 km dari Kota Batu Sangkar. Tanpa perlawanan, EZ berhasil ditangkap polisi di dekat rumahnya pada Sabtu malam, pekan lalu. Penangkapan EZ berawal dari laporan bibi korban yang mengetahui peristiwa yang menimpa korban. Kepada bibinya, korban mengaku telah dinodai ayah tirinya sejak 8 tahun yang lalu. Saat itu korban masih berusia 6 tahun, hingga saat ini berusia 14 tahun. Korban diancam untuk tidak menceritakan perbuatan bejatnya kepada siapapun. Namun sepupu korban yang heran melihat sikap korban yang cenderung murung dan pendiam, membujuk korban untuk menceritakan apa yang dialaminya. Beliau melihat sikap dari anak ini, biasanya sering bermain, sekarang sering bermenung, kemudian dicurigai, kemudian curhat, diketahui perbuatan ini adalah perbuatan bapak tirinya, kemudian dilaporkan ke Polres Tanah Datar. Saat ini pelaku sudah ditahan di Polres Tanah Datar, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Junto Pasal 287 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Maraknya kasus pencabulan yang terjadi di Sumatera Barat akhir-akhir ini menjadi pertanda jika kontrol sosial di ranah Minang ini semakin melemah. Tak hanya itu, nenek mama yang seharusnya bertugas sebagai pelindung anak kemenakannya juga tak lagi berfungsi. Sri Purnamawati melaporkan dari Tanah Datar. Setelah mendapatkan informasi akurat, tim Satres Narkoba Polres Padang Pariaman mengejar pelaku yang diduga sebagai pengedar narkoba di Nagari Sungai Bulu, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Awalnya polisi menangkap Alrianto di rumahnya saat sedang menunggu pembeli. Tersangka tak berkutik dan tak bisa kabur karena kedatangan petugas yang mendadak. Dari pemeriksaan, polisi menemukan 13 paket sabu-sabu dari saku celananya. Tak berselang lama, polisi kembali mendapatkan informasi tentang aktivitas penyalahgunaan narkoba di Nagari Buayan, masih di Kecamatan Batang Anai. Benar saja, setelah penyergapan, polisi mendapati 2 tersangka yang tengah pesta narkoba, Ivan Sastrayogi dan Zupriyadi. Polisi menemukan 1 paket sabu-sabu yang tengah dikonsumsi. Polisi merilis hasil tangkapannya tersebut kepada media. Polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam serta mengembangkan kasus ini untuk mencari tersangka lain. Barang bukti yang kami temukan adalah 13 paket yang mana didapati di dalam saku celana kantong depan dari saudara Al, inisial Al.
Yang kemudian untuk tersangka yang kedua, dengan TKP kedua di Nagari Buayan, kami dapatkan beliau sedang pesta narkoba jenis sabu yang kami dapati di rumah kosong, yaitu di Korong Simpang Buayan Nagari Buayan. Ketiga pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.